Tapi ini peranan juga hamba Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah ikut persekutuan doa dan melayani, berarti ini satu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menggembalakan. Yang tadi sebagai tema tuh, ditetapkan Roh Kudus untuk menggembalakan. Menggembalakan ini saya bicara hanya 3 hal. Menggembalakan. Menggembalakan itu bagaimana untuk menjaga supaya kawanan ini, anggota ini, jiwa ini, dia tersesat. Dia tidak menyimpang. Menjaga supaya dia jangan keluar daripada jalur ini, daripada persekutuan ini. Menggembalakan itu juga apa? Dia bagaimana menuntun supaya yang tadi di sini dia harus ke sana. Dia menuntun supaya apa? Jangan dia keluar. Kemudian dia pelihara. Pelihara iman umat itu, domba itu supaya dia jangan tersandung di tengah tantangan ini. Ini tanggung jawab yang berat. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara terus menikmati kebaikan Tuhan. Karena ini satu situasi zaman yang tidak baik-baik saja. Tapi tak kala orang mau tunduk di hadapan hadirat Allah, dia mau mempasrahkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus terus bekerja meneguhkan kebenaran firman untuk menyatakan bahwa dia benar-benar Yesus Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Oleh Roh Kudus yang tercurah bagi saya dan saudara akan meneguhkan setiap kebenaran firman bahwa semua itu akan terjadi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan nyata kebenaran Allah. Karena di dalam firman Tuhan itulah kekuatan Allah. Karena di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Di dalam firman Tuhan iman kami bisa bertumbuh di tengah situasi, tantangan dan beban persoalan. Untuk itu mari Tuhan kami percaya bahwa Engkau sedang mengambil alih akan setiap pemberitaan firman ini dengan apa yang Engkau firmankan dan dengan tanda-tanda yang terjadi lewat otoritas kuasa Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Hamba-Nya sebagai alat untuk memberitakan firman, otoritas kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja mengambil alih setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Saudara kekasih Tuhan, saya karena kebetulan berkenan juga, mungkin karena mau ke Kupang, jadi diminta untuk khotbah ini malam. Jadi tentu ini suatu persiapan yang bagi saya yang tidak begitu baik. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang telah mempersiapkan, maka pasti Dia berdaulat atas setiap pemberitaan firman yang disampaikan. Tadi itu janji Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, saya akan melanjutkan ataupun berbicara kembali tentang Roh Kudus. Karena ini satu hal yang penting. Karena ini satu zaman di mana Roh Kudus punya peranan. Dia punya peranan berdaulat untuk menggenapi setiap firman yang telah disampaikan oleh Yesus. Karena ini satu pribadi Allah. Yesus adalah juga pribadi Allah dan satu dengan Allah. Maka kita harus terus belajar untuk tunduk di dalam hadirat Allah, yaitu lewat Roh Kudus. Saya akan mengangkat satu bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Sudah boleh? Baik, kita akan baca mulai dari saya ayat 28 ayat ke-6 dan nanti kita terus sampai dengan ayat 31. Kita mulai Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sudah pergi
sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak tahu namanya, siapa yang tiada hanya sekali kau masing-masing dengan menunjukkan ayat-ayat. Haleluya. Kita cukup baca beberapa ayat ini untuk kita boleh belajar bersama-sama. Saya memberikan tema di sini. Kita ditetapkan Roh Kudus untuk menggembalakan. Saudara kekasih Tuhan, kalau pada waktu yang lalu tema sudah berbicara tentang Roh Kudus menginsafkan dunia tentang Kristus. Jadi Roh Kudus itu satu pribadinya Allah. Kecenderungan orang begini, saya hanya mau menikmati lawatan kuasa Roh Kudus. Terus saya akan mau menikmati akan kebaikan Roh Kudus, tapi dia harus tahu mengerti bahwa Roh Kudus itu sebenarnya satu pribadinya Allah. Sama seperti firman Allah yang satu dengan Allah, yang kemudian firman itu yang adalah Allah dan firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudus ini adalah Roh Kudus adalah satu dengan Allah yang datang daripada Allah yang sang sumber itu, dan dia menjadi sebuah pribadi yang tidak kelihatan tetapi dia bekerja dan bergerak. Dan dia diutus untuk apa? Menggenapkan setiap firman Allah, meneguhkan setiap orang percaya, meyakinkan kepada orang, kepada setiap dunia, kepada seluruh dunia, bahwa orang kalau tidak percaya kepada Yesus yang telah dikorbankan oleh Allah, maka dia tidak akan bisa diselamatkan. Maka saudara kekasih Tuhan, ini satu hal kisah yang saya pelajari. Saya coba baca latar belakang peristiwa ini. Rasul Paulus, dia sempat berlutut dengan para orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Yaitu sebenarnya ini secara khusus kepada penatua-penatua. Mereka dikumpulkan karena ini satu perpisahan besar yang akan terjadi. Karena dia tahu bahwa akan ada hal-hal yang akan terjadi yang kalau kita baca di sini. Akan muncul di sini ada berbagai macam hal. Bukan saja dari luar tapi dari dalam sendiri. Akan timbul berbagai macam hal yang menjerat ataupun menggiring orang keluar daripada kebenaran firman. Sehingga di sini dia diberikan tuntunan oleh Allah lewat Roh Kudus. Jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba Allah. Saya coba baca ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilih yang untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara kekasih Tuhan, yang lalu kan kita sudah bicara tuh, bahwa dia ada di dalam dunia ini untuk menegaskan, mengingatkan kepada dunia bahwa dunia ini ditebus, dunia ini diselamatkan, dunia ini diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Dan ini darah anaknya sendiri tidak bisa ada dibandingkan dengan apapun. Orang yang menghina salib, orang yang menghina tentang Kristus, maka dia harus bertanggungjawabkan ini. Saudara, ini yang orang harus tahu. Maka ini juga satu hal yang kemudian nubuatan yang Tuhan berikan taruh kepada Rasul Paulus. Ini yang Rasul Paulus menangis. Mereka saling berpeluk karena ini perpisahan besar. Oleh karena apa? Dia tinggalkan akan persekutuan ini, tapi dia tahu akan terjadi satu peristiwa. Yang kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya di sini, bahwa akan ada muncul ajaran-ajaran sesat dari luar. Tetapi juga hati-hati akan muncul di dalam satu persekutuan sendiri orang-orang yang menyimpang, yang ingin menggiring orang-orang keluar daripada persekutuan itu. Ini saudara, ibaratnya orang apa musuh di balik selimut. Ini akan terjadi, saudara. Saudara, yang kasih Tuhan, saya di sini kadang-kadang begini. Kalau kau baca bagian konteks firman Tuhan ini, Rasul Paulus ingatkan, kau lebih cenderung begini, melihat orang punya kekurangan di sana, melihat orang punya kesalahan di sana, melihat orang punya keterbatasan di sana daripada kita. Kita lebih mau ibaratnya begini, saya menginjili orang di sana, saya memberitakan kepada orang di sana, tapi saya tidak melihat diri saya sendiri. Sehingga di sini kunci untuk suksesnya suatu pekabaran Injil, kunci untuk supaya jemaat bisa mengalami pengurapan, mengalami kekuatan Roh Kudus, maka mulai daripada diri orang itu penginjil itu, mulai daripada seorang penatua
bisa dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara kekasih Tuhan, kan banyak orang punya mimpi dan memang harus itu. Bahwa kita mau supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti lagu yang sering kita nyanyi, penuhi aku dengan Roh Kudus, Rohmu. Tapi kenapa sampai sejauh ini saudara, orang lain menikmati urapan kuasa karunia hadirat Allah begitu luar biasa. Tetapi di satu sisi yang lain, saya hanya merupakan orang yang menonton. Padahal saya sudah sekian lama ikut Tuhan. Kenapa saudara? Kita cenderung membentangkan, menyampaikan kepada orang ataupun menampak orang punya kekurangan kelemahan, tapi kita tidak melihat diri kita ini. Sehingga kita tidak menikmati akan kebaikan Tuhan, yaitu pengurapan Roh Kudus. Saya, saudara kekasih Tuhan, saya kalau seperti pemberitaan seperti ini, saya harus mengambil satu bagian khusus. Bukan hanya pada saat pelayanan itu, tapi pada setiap saat saya harus melakukan itu semua. Kunci berjaga yang sering kita sudah pelajari, jaga diri, lu harus rajin baca firman. Kalau lu setiap hari hanya banyak orang, akhir-akhir ini banyak orang tergiring. Contoh hati-hati, saudara kasih, saya pernah khotbah. Dan banyak orang sudah ngomong, hati-hati saudara. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya begini pasti orang akan melihat bahwa ini dia bertentangan ataupun mungkin dia sifatnya terlalu kudus, suci. Tidak saudara. Tapi hati-hati ini Tuhan memberikan warna. Begitu banyak pesta pora sana sini. Begitu banyak ibaratnya orang gong-gong dunia ataupun musik-musik yang segala macam. Orang terbawa hanyut ke sana. Orang lebih cenderung memuaskan hawa nafsu ataupun dia punya hati tapi tidak menyenangkan Allah, tidak menyenangkan Roh Kudus. Maka saudara, ini akan kemudian, ini yang Rasul Paulus takut di sini. Akan terjadi penyesatan di dalam Kristus, di dalam satu persekutuan itu sendiri. Maka ini saudara, kuncinya adalah bahwa supaya orang bisa dapat bertahan di tengah pencobaan, tantangan, supaya orang bisa menikmati kekuatan Roh Kudus, dia harus mulai belajar dengan tadi yang pertama, belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka sering saya bilang lagu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau kuat di tengah tantangan, orang harus baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau saya, saudara, setiap hari kalau saya tidak baca, bangun pagi-pagi sebelum apapun yang saya kerja ataupun matahari terbit, saya harus baca satu ayat atau satu pasal firman Tuhan. Setelah itu baru saya lanjut lagi, kemudian waktu-waktu luang saya baca. Minimal sehari saya bisa minimal 2-3 pasal. Mengerti atau tidak itu urusan kedua saudara. Yang penting hargai itu firman. Hargai ini satu bagian firman Tuhan. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Orang yang bisa kuat, orang yang bisa teguh di tengah tantangan adalah orang yang selalu baca dengan firman. Karena apa? Percuma ketemu belajar, ketemu dengar firman Tuhan bilang firman itu adalah kekuatan Allah. Tapi kita tidak pernah membacakan firman Tuhan. Bagaimana orang bisa dapat kuat kalau dia tidak baca firman? Ini saudara kekasih Tuhan, kunci dari sini adalah jaga diri. Ini saudara, bagaimana saudara dan saudara mau supaya menikmati Roh Kudus, menikmati dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak jaga diri, tidak rajin berdoa, tidak rajin baca firman, dan kemudian hidup menjaga kekudusan Tuhan. Bagaimana kita mau memenangkan banyak orang? Padahal tanggung jawab saya dan saudara ini besar. Saya mau pilahkan dulu tentang penatua-penatua yang dikumpulkan oleh Pastor Paulus. Tapi ini peranan juga hamba Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah ikut persekutuan doa dan melayani, berarti ini satu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menggembalakan. Yang tadi sebagai tema tuh, ditetapkan Roh Kudus untuk menggembalakan. Menggembalakan ini saya bicara hanya 3 hal. Menggembalakan. Menggembalakan itu bagaimana untuk menjaga supaya kawanan ini, anggota ini, jiwa ini, dia tidak tersesat, dia tidak menyimpang. Menjaga supaya dia jangan keluar daripada jalur ini, daripada persekutuan ini. Menggembalakan itu juga apa? Dia bagaimana menuntun supaya yang tadi di sini dia harus ke sana. Dia menuntun supaya apa? Jangan dia keluar. Kemudian dia pelihara iman umat itu, domba itu, supaya dia jangan tersandung di tengah tantangan ini. Ini tanggung jawab yang berat sehingga Rasul Paulus menangis kalau kita membaca ayat ini. Menangis
Saya coba ikuti, kemudian saya sempat pernah nonton film tentang kisah ini. Menangis jari-jarinya perpisahan ini. Oleh karena apa? Dia tahu bahwa ada satu bencana besar yang terjadi. Karena ayat yang ke-30 dikatakan begini. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ini saudara pekerjaan yang akan terjadi. Bahkan akan timbul ini saudara. Yang akan terjadi saudara, saya mungkin berbicara firman Tuhan, saya tidak tahu. Saya berbicara beberapa bagian firman Tuhan tentang Roh Kudus, tapi tiba-tiba saya diarahkan untuk berbicara ini. Saya tidak tahu apa maksudnya kemudian. Karena kemudian saudara saya, nanti saya bilang tadi apa, saya akan antara anak-anak ke Kupang dan kemudian ini sudah mulai mengarahkan pergumulan ke Kota Kupang. Dan mungkin ke Momere ini mungkin lihat situasi dan pergumulan pelayan yang ada. Tapi ini saudara, saya tidak tahu apa maksud Tuhan dibalik hal diarahkan untuk firman ini. Karena ini saudara, pernah yang terjadi juga pada saat saya tinggalkan Kota Kupang dan datang di Kota Momere. Pada saat saya kembali ke Kota Kupang, saudara, persekutuan doa yang saya tinggalkan di sana saudara, bukan apa-apa, bukan berarti saya bukan saudara, tetapi Tuhan sudah memberikan nubuatan. Setelah saya pergi ke persekutuan doa ini hancur berantakan. Tutup kaki-kian itu. Kemudian saudara di sana timbul hiruk pikuk, suam-suam saudara. Kenapa? Orang anggap remeh tentang firman, menganggap remeh tentang nubuatan, menganggap remeh tentang ilham yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Maka saudara terjadi kesuaman. Kenapa? Ajaran-ajaran palsu mulai muncul. Orang cenderung pakai dia punya akal logika ini. Oh kamu ikut ini lebih baik, itu ajaran masih begini. Oh bisa kompromi dengan ini, bisa ini dan itu. Ini bahaya saudara, firman Tuhan itu tidak bisa dikompromi. Dia ya, tidak. Maka saudara kekasih ini perlu kita waspada di sini. Maka penting jaga diri. Penting jaga diri, apa tadi saya bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, dan pasti kita bertumbuh di tengah semua itu. Kita melihat di sini satu tanggung jawab yang besar. Karena pengorbanan dari Yesus itu saya tadi katakan terlalu sempurna. Dan ini saudara yang penting bagi kita untuk kita mau untuk terus hidup dan mau untuk menikmati kuasa Roh Kudus. Baru-baru ini saudara, kemarin saya sedikit kurang tidak suka dengan beberapa pendeta penginjil hebat yang kemudian salah satu contoh tentang berbicara tentang karunia Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Saudara, makanya saya mau katakan sini begini. Hati-hati saudara kalau berbicara tentang yang satu ini, tentang bahasa roh. Pertama saudara harus dulu mengerti dulu kebenaran firman tentang bahasa roh. Yang kemudian saudara minimal saudara harus tahu kalau mau bicara tentang bahasa roh, minimal saudara sendiri merasakan bahwa di dalam diri itu ada bahasa roh itu. Baru saudara tahu bahwa bicara itu bahasa roh, maka saudara bisa mengerti. Supaya jangan asal omong secara pengetahuan. Jangan belajar ilmu sepotong, sekolah tinggi yang besar, kemudian mulai bicara tentang Roh Kudus, bahasa roh yang ada karunia Roh Kudus, kemudian secara tidak langsung saya dan saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Waktu lalu saya bilang hati-hati jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau sebatas masih mendukakan saudara, dia masih memberikan anugerah. Tapi kalau sudah menghujat, dalam arti begini, kalau sudah mulai menghujat satu sama yang lain tentang karunia, yang tadi salah satu contoh karunia bahasa roh, maka saudara fatal di sini. Sekali perlu pendeta hebat, sekali perlu penginjil hebat, satu ketika akan runtuh. Makanya saudara saya cukup hati-hati. Padahal saudara kalau mau dibilang saya ini ada 3 bahasa roh, tapi saya tidak mau untuk membuktikan bahwa saya tidak. Itu karunia Roh Kudus. Tapi tidak salah untuk saya terapkan. Saya cukup amati demikian. Saudara, ini yang kemudian kita harus mengerti di sini. Karena saya lihat itu banyak dipelintir sana sini. Ini kan menyangkut juga acara dan sesuatu. Saya bukan sekolah teologi, tapi saya punya dasar firman dan saya alami itu. Dan kemudian terpraktekkan itu dan saya tahu itu sendiri. Contoh, saya pernah ambil contoh begini. Pada saat pendeta, saya tidak bela pendeta ini Philip Mantofa yang waktu di Polda. Orang semua hujat dia bahwa dia sedang membuat penyesatan, terlepas
Kalau dia melakukan sakramen baptisan itu terlepas, saya tidak mau khotbah. Tapi saya mendukung penuh tentang apa yang dia praktekkan tentang bagaimana dia menyatakan kuasa roh lewat bahasa roh yang terjadi waktu itu. Saya dukung saudara. Oleh karena apa? Apa yang dia alami, saya alami. Walaupun saya kecil, dia besar, tapi saya mengalami kecil. Sama persis. Dalam situasi tertentu, bahasa roh itu pasti akan bermanfaat bagi banyak orang. Contoh yang dia praktikkan waktu lalu, kalau kau menonton di video itu betul saudara. Saya pernah dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Pada saat situasi tidak dideteksi di dalam polda lapangan itu saudara, tidak bisa saudara menentukan bahasa Inggris dengan lu pakai bahasa dunia ini. Dengan bahasa roh itu rahasia Allah. Bahasa yang saya tahu, yang saya mengerti, dan hanya kepada Allah. Roh iblis pun tidak bisa tahu dan dia akan terlempar di situ. Maka dia pakai bahasa roh dan ini hancur, saudara. Maka bisa teratasi karena ini peperangan roh. Saudara, saya mengambil contoh. Saya mungkin pernah berkhotbah ya. Kali ini berbicara tentang bagaimana peneguhan di dalam Roh Kudus. Ditetapkan Roh Kudus untuk mengembalakan. Nah ini makanya saya berbicara tentang contoh ini. Satu contoh pengalaman. Pada saat masih muda, waktu dipakai Tuhan luar biasa. Kami pelayanan di Pulau Semau. Saudara dengar Pulau Semau ya? Itu daerah masih terkenal dengan suami-suami yang hebat. Kami turun di kemudian saya waktu masih muda, tapi saya sudah dipercayakan untuk menjadi koordinator tim pelayanan. Ada beberapa puluh orang, 30-an orang kita turun. Dan di dalam rumah itu sudah berkumpul sekian puluh orang. Yang pada kebanyakan itu lumpuh-lumpuh. Ada stroke ringan, stroke berat, ada yang lumpuh total sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara kekasih Tuhan, pada saat kami mulai MC mulai mengangkat lagu, waktu itu masih lagu itu, waktu zaman itu masih lagu itu masih tenar-tenar apa? Kurasakan kuasamu Tuhan, kurasakan, menyanyi saudara. Pada saat menyanyi itu saudara, saya kebetulan kalau diberikan visi dari tim itu untuk pelayanan dan saya masuk berdoa. Tiba-tiba saudara sebelum saya berjalan melangkah, yang lumpuh-lumpuh tiba-tiba berjalan. Apakah karena obat? Apakah karena dia hebat? Bukan, karena kuasa Roh Kudus bekerja lewat lagu dan pujian, lewat pemberitaan firman. Maka Roh Kudus meneguhkan itu karena ada kebenaran. Maka saudara kemudian apa saudara? Orang menangis histeris. Saya langsung buka mata, saya lihat kenapa dia menangis. Ternyata dia punya mama yang sekian lama lumpuh, bangun berdiri dan berangkat berjalan. Belum bicara saudara, itu karena perbuatan Roh Kudus. Karena jaga hidup hati ini. Saudara kemudian terjadi perkara mujizat. Masa terjadi saudara. Hal yang berikut saudara, tinggal satu bapak yang sudah sekian lama, belasan tahun, dia lumpuh dan terbaring hanya duduk di kereta. Saya pergi saudara diarahkan untuk berdoa bagi dia, didampingi oleh 3 hamba Tuhan, satu di samping suami istri kiri kanan dan satu di belakang. Kita maju dan berdoa jamaah saudara. Saya pakai bahasa Indonesia yang tadi saya mengkaitkan dengan Pak Pilih Mentofa ini. Saya pakai bahasa Indonesia saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lumpuh berjalan, berjalanlah saudara. Saudara, kalau saudara nonton film itu betul saudara. Jadi iblis bekerja kekuatan kuasanya itu, orang bilang pakai kayak tenaga dalam. Saya sempat tempias saudara. Pada saat zaman bapak ini di kepala, saya tempias sekitar 2 meter di belakang. Tapi ditahan punggung di samping kiri kanan dan punggung belakang. Saya dalam hati saya bilang apa ini? Tapi saya tidak takut saudara. Tiba-tiba Tuhan alihkan saya yang tadi berbahasa Indonesia pakai bahasa roh. Karena berhadapan dengan iblis pakai bahasa roh. Iblis tidak tahu bahasa itu, hanya engkau yang tahu dan Allah yang tahu, karena dia yang memberikan. Maka saudara, saya pergi dengan bapak ini pakai bahasa roh. Saya tidak perlu ucap ya saudara, tapi saya pakai bahasa roh itu. Bahasa yang diberikan oleh Tuhan, bahasa yang dikernikan oleh Roh Kudus. Saya hargai dia pakai bahasa roh saudara. Saya sama bapak ini pakai bahasa roh. Tiba-tiba saudara, bapak ini bangun berjalan. Baru saya dialihkan pakai bahasa Indonesia. Melangkahlah, dia lepas dia punya tongkat kursi roda, dia melangkah berjalan. Hirup pikul menangis kiri kanan saudara. Karena lumpuh berjalan sudah sekian puluh tahun. Karena di situ ada penghargaan kepada dia Allah yang pribadinya adalah Roh Kudus. Dan ini salah satu contoh, salah satu fungsi
peranan, artinya bahasa roh itu saudara. Bahasa roh juga yang berikut Allah saudara yang pernah itu paling bagus itu. Membangun itu pada saat pribadi saya secara pribadi saudara. Pada saat saya dalam satu depan masalah, misalnya katakan masalah terlalu berat. Kalau saudara mengalami bahasa roh itu pasti saudara akan menikmati itu. Saudara, beban kalau saya mengalami satu beban yang begitu berat, yang tidak bisa diselesaikan. Saya masuk di kamar anak saya, dong hanya dengar ini bahasa, tapi dong tidak mengerti. Saya menangis di dalam bahasa roh yang sekitar bermenit-menit sampai setengah jam. Tapi saudara, tiba-tiba hadirat Tuhan terjadi. Kegoncangan di seputar kamar yang sementara saya berdoa dan menyembah. Urapan Tuhan terjadi karena di situ saudara saya belajar mengerti, menghargai tentang kepenuhan di dalam Roh Kudus. Saya belajar untuk tunduk di dalam Roh Kudus. Saya belajar untuk melakukan kebenaran firman dan kemudian di situlah Tuhan menyatakan inilah bukti daripada pelayanan kuasa Tuhan beri. Saudara di situ kau punya pelayanan, kau punya persekutuan mau hidup berkembang, hargai dia Roh Kudus. Karena kalau kita hargai dia Roh Kudus, dia insafkan dunia akan dosa. Hargai itu pengorbanan dari Yesus. Ini saudara dikasih Tuhan. Makanya saudara satu ketika yang waktu saya minta maaf ya saudara dari sini, mungkin ada yang dari Pentakosta Karismatik ya. Saya bukan untuk seperti membandingkan tidak. Saya pernah ambil keputusan saudara untuk tinggalkan gereja gini, persekutuan dari gua gini, kalau tidak ada Roh Kudus. Ini saya perlu omong dan ini satu hal pengalaman. Karena ini saudara saya omong begini nanti akan pasti terjadi. Saudara, saya ambil keputusan. Kemudian saya bilang kalau lewat tahun ini masuk 1 Januari tidak ada pengurapan Tuhan, maka saudara, Tuhan saya minta tanda bukti bahwa saya harus pindah gereja gini, keluar daripada gini. Saudara, saya mengambil bagian kuasa doa. Pimpin pemuda pelayanan di Pulau Semau kembali. Dan semua kami ada di dalam satu ruangan yang ada sekitar puluhan orang, mendekati 100 orang di dalam satu ruangan besar persekutuan doa yang saya sekarang ikuti terjadi kesuaman. Saudara, kita sementara berdoa, sementara menyembah Tuhan begitu luar biasa, saya minta Tuhan curahkanlah kuasa Roh Kudus. Tanda bukti bahwa Tuhan di gini juga ada Roh Kudus. Kalau tidak Tuhan, saya akan ambil keputusan saya keluar daripada gini. Saudara, apa yang kemudian saudara? Terjadi lawatan besar. Saya melihat bagaikan lidah-lidah api bertebaran pada seperti bayangan hari Pentakosta. Masuk ke setiap pribadi pada waktu itu dan orang mulai berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Bahasa-bahasa berbeda. Tapi saudara, waktu itu lucunya begini. Kalau saya mulai diberikan satu kemampuan hikmat oleh Tuhan untuk cara supaya kita kemudian mengerti bahwa ini datang daripada Tuhan atau tidak daripada setan. Saudara, tiba-tiba yang tadi mama-mama, bapak-bapak semua yang kemudian yang ada sekian puluh ini, mereka hadir saudara. Karena awam semua saudara, tidak ada yang menggembalakan. Karena itu waktu itu masih buta tentang ini, bahasa ini yang dikaruniakan ini. Tiba-tiba bahasa yang sementara lidah api sementara bergabung semua mengalami bahasa lidah yang begitu banyak ini. Dalam hati saudara, darah Yesus berkuasa, darah Yesus hancurkan, darah Yesus putuskan. Saudara, tiba-tiba bahasa ini langsung hilang. Tapi bagi saya waktu itu saya ingat, saya berdoa sampai sekarang dan seterusnya. Saya bilang, Tuhan, kalau ini daripada Engkau, maka biarlah jadilah menurut apa yang Engkau beri, terjadi terus. Tapi kalau datang daripada iblis, Tuhan lepaskan. Saudara, apa yang terjadi? Saya terus berbahasa roh, berbahasa lidah sampai sekitar 1 jam. Mereka semua sunyi sepi. Akhirnya semua mendukung saya. Tinggal satu orang saja berbahasa lidah sampai selesai. Ini saudara, harus hal perkara yang sepele, tetapi ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pandang itu bentuk gereja model pelayanan apapun. Tapi kalau engkau berdiri atas firman-Nya, teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya, itu anak Allah, anaknya sendiri yang Allah korbankan, maka hargai itu saudara, maka saudara akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini yang saudara kekasih Tuhan, satu peristiwa yang Rasul Paulus alami. Dia merinding oleh karena apa? Akan ada terjadi 2 peristiwa besar di jemaat Efesus. Dan itu memang terjadi. Bahwa akan muncul pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan orang, yang kemudian akan muncul di dalam wadah itu sendiri.
persekutuan itu sendiri orang-orang yang akan menyesat. Dengan pemahaman-pemahaman dia yang terbatas, nah akhirnya dia menyesatkan orang, akhirnya menggiring orang. Satu ketika wadah itu bisa menjadi suam-suam. Saya ambil contoh nyata terjadi di Kota Kupang. Maka berdoa, bersyukur pada saat nanti kembali nanti saya akan kembali mau hidupkan wadah itu. Saya minta Tuhan untuk wadah itu kembali dihidupkan. Kembalikan peranan Roh Kudus di dalam wadah. Kalau mau maju, kalau tidak kita bubar dan berdiri satu wadah yang baik. Itu saudara penting. Karena itu saudara ini yang sangat penting. Jagalah dirimu dan jagalah kawanan. Karena kita ditetapkan untuk menjadi penilik. Awasi itu kawanan. Giring dia, tuntun dia, gembalakan dia, didik dia secara benar. Pakai ini dasar firman. Berdoa bagi dia saudara supaya apa? Jangan tersesat. Karena ini satu bahaya besar sementara menjelang. Saudara, orang akhir ini kalau kita melihat ini khotbah ya, di sekarang ini lagi tren-tren. Saya sebenarnya mau bicara itu juga, tapi saya coba lebih bicara dengan situasi tentang peranan Roh Kudus di tengah situasi ini. Kalau melihat sekarang perang toh antara Israel dan Iran toh, mulai sekarang sekutu-sekutu mulai bangun. Dan ada beberapa negara-negara Arab yang mendukung Israel. Dan ini penggenapan firman saudara. Dan orang berkata bahwa inilah nanti perang dunia ketiga. Betul akan terjadi perang dunia ketiga. Yang disebut dalam Alkitab itu Harmagedon atau Gog, kita nama Gog. Harmagedon kepada perang besar. Bagaimana untuk gereja bisa bertahan berkuat? Dia harus tunduk di dalam kebenaran firman. Hargai itu darah Yesus anak domba Allah. Jangan ikut saudara macam-macam. Kalau istri saya tidak bela Israel, tetapi saya bela kebenaran firman Allah bagi mereka. Mereka adalah umat pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah. Mereka sedang menjalankan akan kebenaran firman Allah tentang wilayah itu, yaitu tanah Kanaan. Sekalipun dia negara kecil saudara, dikelilingi oleh seluruh dunia untuk membombardir, tidak akan bisa dapat kalahkan dia. Tidak akan bisa saudara, karena ini firman Allah. Allah akan ada dan turun, yaitu Yesus turun. Kalau Yesus sudah turun ikut berperang, siap-siap saudara. Makanya kita jangan main-main. Satu ketika saudara biar ketemu rajin begini, satu ketika kita bisa, satu ketika lu tidak betul-betul sungguh-sungguh. Hati-hati saudara. Dan ini satu situasi. Dan orang jangan anggap remeh yang sekarang ini. Makanya setiap kali saudara yang situasi kondisi yang sekarang terjadi, saya berdoa bagi bangsa Israel. Kenapa? Jelek, buruk apapun mereka tidak apa-apa gereja. Saya bisa memberitakan firman. Pendeta bisa pakai toga. Hamba Tuhan bisa terima itu perpuluhan segala macam. Karena dari mereka bapak-bapak gereja itu yang telah mempertaruhkan nyawa mereka, yaitu para rasul itu, maka gereja itu bisa bergerak dan bertumbuh. Persekutuan ini bisa ada seperti ini karena dari sana. Makanya saat seperti ini bergumul berdoa bagi mereka. Kita benci namanya peperangan. Kita benci namanya saling bermusuhan. Tetapi kebenaran firman Allah tidak bisa saudara sangkal itu. Karena itu saudara penting saudara. Karena itu mereka, kita dari sana saudara. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Hati-hati saudara kalau sampai kita bangsa Indonesia ikut-ikut. Hati-hati saudara. Maka Tuhan akan murka. Karena oleh mereka lah bapak-bapak gereja itu, maka saya ada contoh kecil saudara-saudara. Karena mereka itu di persekutuan doa seperti ini bisa ada. Karena dari sana mereka. Kalau mau menjujur siapa? Lu mau beli Yesus jujur sama. Kok Yesus itu lahir dari sana? Secara manusia dia ada dari kota Bethlehem. Dia ada di sana di Yerusalem. Terus lo ikut menghujat akan ikut segala-segala untuk kemudian lu tidak bisa saudara. Maka ini satu kebenaran. Maka saudara di sini kita pelajari bahwa pentingnya tanggung jawab pelayanan yang besar. Kita diberikan tuntunan untuk bagaimana kita punya tanggung jawab. Jaga diri ini, jaga tanggung jawab pelayanan. Kalau kita punya rumah tangga, saya sebagai suami, saya sebagai seorang kepala tanggung jawab diberikan tanggung jawab menggembalakan istri saya, menggembalakan anak-anak saya. Saudara, ini satu tanggung jawab besar. Makanya saudara, saya punya istri, anak-anak saya berdoa bagi mereka. Pada saat tertentu, pada saat situasi tertentu, saya harus berdoa dan tangan. Jangan mereka sudah. Mereka salah, saya tegur dengan dasar kebenaran firman. Tapi kalau saya sudah selalu membenci mereka, saya juga minta ampun. Tapi kalau mereka keliru salah, saya tegur dengan dasar
ini. Baca ini ayat dan pelajari. Tanya Rani, saya baca ini firman. Dia sampai kadang-kadang dia menangis lihat saya begini. Saya tidak mau terpengaruh, tapi saya bilang belajar supaya satu ketika kelak engkau akan tahu dasar kuat kita adalah kebenaran firman. Kadang-kadang saya tanya dia, saya menggila. Dan dia, lu pun nama Maharani Kristiani. Kristiani itu adalah pengikut Kristus. Karena kau perempuan. Kristen itu pengikut Kristus. Kristiani itu perempuan dari Kristiani, pengikut Kristus. Tapi satu ketika karena dia ini pendamping hidup dan ini segala macam lu ganti lu pun nama kemudian. Siti Aminah dan lain sebagainya. Siap, kau siap. Neraka. Dia sampai menangis saudara. Menangis, Bapak saya tidak mau Bapak. Karena itu saya sampaikan kepada kamu. Ini penting saudara, menggembalakan, mengarahkan, mendidik. Sekalipun mungkin dia sakit, saya harus keras dia. Saya tidak benci dia, tapi perilaku sifat dia itu yang harus. Karena itu kuasa iblis, maka saya harus menata dia. Tanggung jawab itu lupa nama-nama itu. Kau tahu kadang-kadang nama-nama kau taruh asal-asal. Nama-nama kau taruh nama supaya tren, pakai nama-nama yang ini. Hati-hati sudah kita nama itu dipatis. Ada pengertian nama-nama. Saya tidak perlu nama-nama karena waktu. Tapi ini penting, ini satu tanggung jawab saudara. Tanggung jawab kita besar. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk bagaimana istri saya digembalakan, anak-anak saya digembalakan, bagaimana tanggung jawab sebagai ketua persekutuan doa, pengurus persekutuan doa, bagaimana untuk gembalakan ini dijaga dengan baik dan semua. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang datang menyesatkan, yang punya pemikiran bahwa ini lebih baik, ini lebih bagus, ini lebih tidak saudara. Berpegang pada firman Allah, berpegang pada tuntunan Roh Kudus, karena itu pengorbanan dari Yesus. Karena ini saudara kalimat kalau kita baca di sini saya paling takut. Allah mengorbankan anaknya sendiri. Kata anak sendiri saudara itu sangat menyakitkan. Kalau lu sentuh dan lu bikin sakit, dia marah berat. Terus saudara, ini saya mau karena waktu. Saya sendiri saudara, saya ditegur oleh Tuhan. Di saat tertentu dia tamprak saya ini. Saudara pernah ya interaksi saya mau. Saya pernah kalau tidak salah dalam acara selesai acara Natal kita sebelah ya. Kemudian di sini sebentar dengan Bapak Pendeta Ishak di sini, saya sempat membuat satu kalimat begini. Itu hal sepele tentang kedatangan Tuhan. Saya kan pakai waktu itu kalau tidak salah saya masih ingat, saya diingatkan oleh Roh Kudus lagi bahwa saya pernah omong bahwa waktunya tidak lama. Kalau waktu tidak lama tidak masalah, tapi dulu om bilang nanti berapa tahun ini, menyimpang dari Alkitab. Saudara apa? Setelah saya sebentar omong habis, ada kalau tidak salah di sini Om Sone, yang lain beberapa Om Sone atau di sini. Saya pulang saudara tanya, saya tidak bisa berbicara, hampir tidak bisa berbicara selama 3 hari. Minum obat ini tidak bisa, doa jangan minta darah Yesus tidak sembuh saudara. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. Tarik saudara punya ucapan. Karena kedatangan Tuhan, waktu Tuhan tidak ada satupun yang tahu, hanya Bapa di sorga. Kau cukup sampaikan itu. Waktunya semakin dekat, kau tidak boleh tambah-tambah lagi bulan depan, tahun depan. Kalau kau tambah itu berarti kau tambah firman, maka kau dapat teguran. Untung saya minta ampun, Tuhan saya minta ampun. Karena sampai saat ini engkau masih memberikan teguran bagi saya. Saudara saya berdoa habis itu mujizat terjadi. Saya pun suara kembali ada. Saya memuji Tuhan, saya menangis yang luar biasa. Karena itu saudara hati-hati. Saya sendiri ditegur saudara. Saya sendiri dihajar oleh Tuhan. Jangan atau hadir, maka kita harus berdoa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Baik, saudara Kristen, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saya terbatas saudara dalam kesaksian dalam memberitakan firman. Tapi saudara percaya bahwa Roh Kudus yang telah dikirim oleh Bapa atas nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia datang untuk mengisahkan dunia akan dosa, mengisahkan dunia untuk percaya bahwa hanya satu jalan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan saya dan saudara ditetapkan, ditentukan, dipilih oleh Allah lewat Roh Kudus untuk menggembalakan umat, menggembalakan mulai daripada tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga di dalam rumah tangga keluarga saya, tanggung jawab saya sebagai seorang istri bagaimana terhadap suami terhadap anak-anak yang belum ikut dengan Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pemimpin
doa untuk melihat akan setiap kondisi situasi umat ataupun jemaat ataupun anggota-anggotanya. Pergumulan yang tidak main-main, pergumulan yang tidak sedikit, yang tidak biasa-biasa, tapi butuh suatu pergumulan doa, butuh suatu bimbingan pengembalaan, butuh suatu penyampaian firman Allah, butuh suatu nasihat pengajaran yang benar dengan dasar firman supaya kita kuat, karena pengorbanan darah Yesus itu sudah terjadi bagi saya dan saudara. Anak Allah dikorbankan bagi saya, anaknya sendiri dikorbankan bagi saya dan saudara. Karena itu saudara, pentingnya jaga diri, pentingnya jaga hidup ini yang benar. Baca kitab suci, doa tiap hari, hidup menjaga kekudusan Tuhan, hidup terus dalam persekutuan dengan Tuhan, saksikan kebenaran firman Allah, dan terus tunduk dalam hadirat Allah, dalam kepimpinan Roh Kudus. Maka saudara, ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada perkara yang Tuhan berikan, ada satu kehidupan kemuliaan dalam satu wadah pelayanan persekutuan doa, ada satu bentuk kebangunan rohani terjadi dalam sebuah rumah tangga, ada satu kebangunan rohani yang akan terjadi dalam satu pelayanan KKR atau suatu kegiatan kebangunan rohani yang besar atau yang kecil sekalipun, ada perkara mujizat. Haleluya. Saudara, jangan takut saudara, karena kalau saya dan saudara ditetapkan oleh Roh Kudus, maka saya dan saudara itu adalah pilihan yang istimewa. Saya dan saudara adalah pilihan khusus. Maka saya dan saudara punya satu bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan jika sekiranya Tuhan datang yang kedua kali. Maka mari saya dan saudara untuk terus hidup, menjaga hidup ini secara baik dan benar di hadapan Tuhan, dan hidup menjaga kawanan domba yang Allah berikan, yang Allah titipkan ini, untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba terbatas dalam memberitakan firman Allah, tapi Engkau Tuhan tidak terbatas dalam kuasa-Mu. Biarlah lewat Roh-Mu, pribadi-Mu yang kudus, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu bekerja secara luar biasa, meneguhkan setiap kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan setiap yang ada disampaikan yang terbatas ini, tapi Engkau sempurnakan dengan perkara-perkara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap pribadi-pribadi hamba-hamba-Mu, bagi setiap orang-orang yang Tuhan terkhususkan, Tuhan pilih dan Tuhan istimewakan untuk melayani. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Jangan karena persoalan tantangan, kemolekan, kemanisan duniawi ataupun pesta pora menjadi hambatan besar, menjadi sesuatu hal akan wadah seperti ini menjadi suam-suam yang menghambat akan satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan teguhkan setiap hati pribadi, tuntun setiap pribadi, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan pulihkanlah akan setiap kehidupan kami. Berikanlah kami roh yang bernyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Berikanlah kami roh yang bernyala-nyala untuk bersekutu dengan Tuhan. Berikanlah kami roh yang bernyala-nyala untuk terus memuji-muji Tuhan. Berikanlah kami roh yang bernyala-nyala untuk terus memberitakan firman Allah secara luar biasa di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap sel-sel pelayanan, di setiap persekutuan, di setiap gereja di mana kami ada dan dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya kami menjadi duta-duta pelayanan, kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh tuntunan Roh Kudus untuk melayani gereja Tuhan, untuk melayani umat Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan dapati ada yang punya beban persoalan yang mungkin dia rasakan upaya sana sini sudah tidak bisa, ya Tuhan. Satu hal Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, seterus dan selama-lamanya. Engkau berkata bahwa Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta, Allah bersama dengan kami. Maka kami percaya Tuhan, apapun persoalan yang berat, maka dipulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus hadir dan memulihkan, memerdekakan akan setiap pribadi-pribadi yang mengalami beban persoalan ini. Dia rasakan bagaimana Roh Kudus memulihkan akan setiap kehidupan pergumulannya. Entah pribadi, entah rumah tangga, entah usaha bisnis, entah pergumulan dalam jabatan, pelayanan dan apapun bentuknya. Tuhan campur tangan, Allah berdaulat lewat Roh Kudus yang menetapkan itu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Tuhan dapati yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan,
yang sedang mengalami suatu beban sakit secara fisik, entah yang saat ini bergumul bagi saudara, orang tua atau famili dimanapun, di rumah tangga ataupun di rumah sakit terbaring dimanapun, kami mau katakan hanya dalam satu nama yang kekal, Yesus Kristus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dan memperoleh satu anugerah lawatan bonus yang Tuhan beri bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan tandai semua itu dan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Bapak, terima kasih. Ada begitu banyak Tuhan pergumulan demi pergumulan yang sedang dinaikan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada dan terus bekerja dengan cara yang ajaib. Bapak, ini sembahyang doa kami Bapak, sempurnakan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.